Gebiar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-9 Jawa Barat kembali digelar di Gedung Budaya Soreang, GBS, Kabupaten Bandung pada Sabtu, 27 Juli 2024. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menjelaskan, gebiar perbenihan tanaman pangan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada di sektor pertanian. Pasalnya, semua benih pertanian mulai dari padi, jagung hingga kacang-kacangan yang ada di sini, merupakan inovasi-inovasi dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia, sebab menurutnya, salah satu permasalahan di sektor pertanian khususnya di Indonesia, adalah berkaitan dengan lahan yang beragam mulai dari tempat yang sempit, area rawa, bahkan tempat yang banyak tergenang banjir. Perbenihan tanaman ini sendiri banyak varian sehingga petani punya banyak pilihan tentunya disesuaikan dengan kontur, lokasi, iklim, tanah, ketinggian, dan seterusnya, ujarnya saat diwawancarai pada Sabtu, 27 Juli 2024. Wakil Menteri Pertanian yang baru dilantik seminggu tersebut berharap, pemerintah hingga kalangan masyarakat bisa sama-sama menuntaskan permasalahan pangan dimulai dari perbenihannya, kalau bisa dari dinas, gubernur, termasuk dari Kementerian Pertanian. Nanti kami melakukan penyuluh kepada para petaninya. Mulai nanam jagungnya yang ini, nanam padinya jenisnya yang ini, yang bagus dan seterusnya. Itu yang penting, katanya. Sudaryono mengungkapkan, hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, yaitu menjaga dan menyediakan pangan yang cukup. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi di sektor pertanian, ada banyak variannya, seperti ada jagung yang daerah tinggi pegunungan di Garut atau Wonosobo kalau di Jawa Tengah. Di luar Jawa juga ada banyak dan itu semua bisa ditanami varian khusus untuk daerah tinggi, ucapnya. Ya Pak, panen tadi seperti apa Pak? Gimana? Terkait tadi panen untuk beberapa jagung. Peninjauan hari ini Pak seperti apa? Gebiar perbenihan ini Pak. Baik, selamat pagi semuanya, awak media semua, terima kasih atas atensinya. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur, kemudian saya didampingi juga Pangdam Siliwangi, Pak Fajar. Jadi pagi hari ini adalah acara gebiar perbenihan yang ke-9. Artinya sudah 9 tahun dilaksanakan dan tuan rumahnya adalah Jawa Barat. Gebiar perbenihan itu intinya adalah semua hal terkait benih tanaman pangan, ya, dari mulai padi, jagung, kemudian kacang hijau, kemudian ada kacang tanah dan seterusnya digebiar semua. Dan kita bisa lihat tadi kita sudah nengok dari mulai padi, kita sudah nengok jagung, ada kacang tanah, ada kacang hijau, inovasinya bagus. Jadi ini artinya tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa nanam. Artinya semua tempat, bahkan di rawa, bahkan di genangan air tempat banjir pun ada cara supaya lahan genangan itu tetap produktif. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada panitia, selamat dan terima kasih juga kepada semua peserta, ya, baik itu yang swasta, ada yang dari ke dinas ya, dinas provinsi, Kementerian Pertanian, dinas kabupaten kota se-Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat dan bangganya adalah ternyata ahli-ahli kita telah bisa dan dapat menemukan varietas, ya, jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan masing-masing wilayah. Ada jagung yang daerah tinggi, pegunungan di Garut, di Wonosobo, ya, kalau di Jawa Tengah. Mungkin kalau di mana? Kalau di luar Jawa yang di tinggi-tinggi, di tempat yang tinggi, kalau di Kalimantan Selatan ada Barabai dan seterusnya, barangkali bisa ditanami varietas khusus untuk daerah tinggi. Kemudian untuk daerah yang rendah, ada yang 2 tongkol, ada dan seterusnya. Sehingga petani punya banyak pilihan, tentunya disesuaikan dengan kontur, disesuaikan dengan lokasi, disesuaikan dengan iklim, disesuaikan dengan tanah, disesuaikan dengan ketinggian dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi tantangan tentunya adalah bagaimana petani kita itu tidak banyak dibebani mikir terlalu banyak gitu. Kalau bisa dari dinas, Pak Gubernur, ya, termasuk dari Kementerian Pertanian, nanti kita dari penyuluh pertaniannya tuh ngasih tahu, Pak, nanam jagungnya yang ini, Pak, nanam padinya jenisnya yang ini yang bagus dan seterusnya. Itu yang penting, ya. Saya kira teknologi sudah ada, negara kita negara yang tiap hari ada matahari, hujan ada, dan kita sekarang ini sedang menghadapi kemungkinan El Nino. Ada kemarau panjang, sehingga
kita lagi push di Kementerian Pertanian, pompanisasi, pipanisasi, bagaimana tempat-tempat yang nanti terdampak kemungkinan karena iklim, karena cuaca ini bisa mendapatkan air yang cukup sehingga tetap lahannya menjadi produktif dan produksi nasional kita tidak turun dengan impact atau dengan adanya El Nino yang akan terjadi di bulan-bulan ke depan ini. Ya. Pak Wamen, ini tujuannya apa sih Pak Wamen? Apakah ada kaitannya dengan ketahanan pangan seperti apa? Oh iya pasti dong. Apalagi tujuannya? Tujuannya menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat. Nggak ada lain. Apalagi. Oke? Jagung? Kenapa jagung Pak? Nah, Kenapa jagung Pak? Kan kenapa? biasanya kita padi nih Pak. Ada padi. Itu kan ini kan semua demplotnya banyak ya. Cuman memang rutenya banyak jagung. Nah ada padi di situ ya. Ada di sini juga padi di kolam. Bagaimana genangan air itu tetap kita bisa produksi padi gitu. Ini bibit-bibit unggul disediakan oleh ada swasta, ada badan litbang di instansi pertanian di kabupaten kota, provinsi maupun Kementerian Pertanian. Ya. Untuk El Nino tadi, pompanisasi udah berapa di Indonesia? Sekarang ini ya dari target 62.000 atau hampir 70.000 yang kita pasang, ya targetnya sekarang tinggal kita target di Agustus itu sudah bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!